warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan sebuah layanan, yaitu layanan dasar dalam bidang layanan pribadi. Saya ingin menjelaskan tentang cara mengatur waktu belajar. Nah, dengan tujuan memberikan sebuah informasi kepada kalian agar kalian dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari serta waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi diri sendiri. Sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang gaya belajar dan sekarang kalian harus bisa mengatur waktu belajar kalian. Seperti apakah itu? Karena sangat disayangkan apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma. Apalagi bagi kalian dalam usia remaja, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa yang akan datang. Namun banyak remaja yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Nah, itu terbukti masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak perlu dilakukan, yakni kegiatan yang berbau iseng, yang menunjukkan ketidaktahuan mereka cara mengatur waktu luang secara tepat. Contohnya misalnya berlebihan menggunakan waktu dalam permainan sebuah game sehingga melupakan sebuah kewajiban sholat, melupakan sebuah kewajiban menyelesaikan tugas sekolah, tugas belajar, membantu orang tua. Nah, yakni untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat. Nah, makanya di sini saya ingin memberikan cara mengatur waktu. Maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Semuanya harus tersusun dan semuanya harus terlaksana dengan waktu yang bermanfaat. Nah, pada hakikatnya kegiatan anak-anak bisa kita bagi 3. Misalnya kan kegiatan kalian ada kegiatan rumah, kegiatan belajar, terus kegiatan bersosial. Kegiatan rumah itu mencangkup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagai anak atau sebagai anggota keluarga, sebagai adik atau sebagai kakak. Nah, membantu kesibukan orang tua di rumah. Antara lain misalnya membersihkan pekerjaan rumah sehingga dapat meringankan orang tua sekaligus menunjukkan kita berbaktinya kepada orang tua, membantu orang tua dalam pekerjaan di rumah. Namun yang perlu kita diingat di sini bahwa jangan sampai kegiatan membantu pekerjaan orang tua itu menyita waktu kita belajar. Nah, menyebabkan kegiatan-kegiatan lain, misalnya kita sebagai anak sekolah, sebagai terpelajar, misalnya menjadi waktu yang terganggu. Misalnya kegiatan sekolah mencangkup 2, yaitu biasanya kalau kita aktif di sekolah itu ada kegiatan intrakurikuler atau kegiatan belajar mengajar, kegiatan di kelas. Kalau kegiatan ekstrakurikuler itu misalnya kegiatan setelah belajar. Nah, kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan minat dan terhadap anak bidang keterampilan, misalnya ada bidang kesenian, kepramukaan, bidang olahraga dan sebagainya. Nah, seperti itulah kegiatan-kegiatan anak di sekolah. Kalaunya sekarang ini kita belajar di rumah, otomatis kita harus bisa membagi waktu antara kegiatan di rumah dan kegiatan belajar di rumah. Belajar di rumah ini secara daring, secara online kita lakukan. Pastinya kita harus bisa mengontrol waktu. Dari pagi sampai siang kita belajar, istirahat, terus sore lanjut lagi kita membantu orang tua, memasak, atau kita menyelesaikan tugas-tugas di sekolah.
Nah, di samping dua kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita di sekolah ada kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler, itu masih terdapat satu kegiatan di sekolah yang harus diselesaikan. Misalnya ada diberi tugas PR tadi orang tua kepada siswa. Nah, gitu ya. Misalnya nih ada juga tadi kan ada kegiatan sosial. Tadi kan sudah ada kegiatan rumah, kegiatan di sekolah, terus ada kegiatan sosial mencangkup beberapa kegiatan yang berkaitan dalam pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Artinya kita harus berteman kepada siapapun, juga jangan menjadi menyendiri. Kita harus punya banyak teman juga, mencari lingkungan yang baik, terus membawa hal-hal yang positif dalam diri kita untuk bersosial itu. Nah, kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak ya dengan teman-temannya sebaya atau dengan yang lebih tua. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lain sehingga semuanya bisa saling mendukung. Nah, mewujudkan satu keberhasilan anak baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga atau bermasyarakat. Misalnya kita pergaulan kita di perdesaan atau di perkampungan itu seperti apa. Jangan sampai kita fokus sekolah aja tapi kita lupa dengan teman-teman di sekitar kita. Karena sekarang ya anak masih dalam status siswa, misalnya nih masih belajar di rumah menimba ilmu. Nah, demi mempersiapkan masa depan, maka kegiatan utamanya itu kita perlu diselesaikan dulu. Misalnya memperoleh perhatian yang paling besar ya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, pembagian waktu terbanyak adalah kalian menyelesaikan kegiatan sekolah, yaitu pembelajaran. Apalagi sekarang kita pembelajarannya itu secara daring, otomatis kita ekstra untuk memahami segala proses belajar. Maka dari itu kalian harus mengetahui gaya belajar seperti apakah kalian. Misalnya kalian perlu sendiri atau perlu melihat video-video pembelajaran atau kalian berdiskusi dengan teman-teman, karena kita sekarang belum bisa untuk kembali ke sekolah belajar aktif. Ini untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, contoh jadwal kegiatan kita seperti ini ya. Itu contohnya misalnya ada kegiatan dari pagi ya, bangun pagi. Nah, sholat subuh kita ya, sholat subuh, setelah itu kita mandi atau berolahraga atau membantu orang tua gitu ya, mempersiapkan berangkat ke sekolah waktu kita ingin sekolah. Kalaunya sekarang kan kita harus siap-siap jam 7.45, siap-siap online di classroom ya untuk belajar juga. Terus kita kalaunya sampai istirahat sampai siang kita sekolah online-nya. Terus kita mengerjakan tugas-tugas materi, memahami materi, menyelesaikan PR ya, itu harus diselesaikan hari itu juga, karena ketika kita menunda-nunda sebuah pekerjaan nantinya akan sedikit demi sedikit akan menumpuk. Setelah menumpuk nanti kita kurang mampu atau tidak sanggup untuk menyelesaikan. Jangan seperti itu. Lebih baik kita cicil sedikit demi sedikit menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bapak atau Ibu dalam mata pelajaran tersebut ya. Banyak kendala-kendala kalian misalnya sulit dalam memahami pelajaran karena waktunya mepet. Nah, maka dari itu kalian jangan menyia-nyiakan waktu belajar. Misalnya waktunya sampai siang ya, fokus belajar aja. Ada yang terlihat misalnya main game karena pusing, karena apa? Itu justru menambah beban kita. Kalaunya kita istirahat ya cukup istirahat menenangkan pikiran ya. Jangan sampai kita alihkan waktu itu dengan main game atau kemana-mana. Yang penting kita istirahat dulu dan lanjut lagi untuk belajar. Nah
gitu ya. Kegiatan membantu orang tua juga harus pastinya kita belajar dan terus belajar setiap harinya kita. Yang penting kita ibadah tetap jalan, mengaji juga, mengulang pelajaran, bahkan kalian harus bisa merangkum atau menyimpulkan semua pelajaran hari ini seperti apa. Nah, itu sambil belajar ya, pelan-pelan belajar. Nah, mengatur waktu belajar seperti apa? Nah, jadwal kegiatan tersebut berlangsung selama setiap hari ya masuk, sedangkan hari-hari kita belajar Senin sampai Sabtu ya. Nah, sedangkan pada saat libur misalnya kegiatan sekolah ya, libur kita di hari Minggu atau tanggal merah, itu biasanya kita bisa ganti kegiatan rekreasi atau kegiatan kita berteman dengan teman-teman kita, kumpul-kumpul misalnya lah. Tapi pada saat ini kita disuruh di rumah aja dulu. Untuk kumpul-kumpulnya kita tunda dulu, nanti kita ada di lain waktu untuk berteman sesama teman-teman kita di kelas. Nah, apabila jadwal kegiatan yang telah disusun nantinya kita taati pelaksanaannya secara disiplin ya. Kalaunya kita sudah misalnya dari pagi jam berapa, terus kita harus belajar jam berapa gitu sampai siang, istirahat tidur siang, sore baru kita lagi istirahat atau belajar sedikit demi sedikit, jangan terlalu lama, misalnya belajarnya berapa 15 menit baca buku sudah. Kalaunya kalian terlalu lama nantinya itu akan kalian berhenti belajar, tidak mau ingin belajar lagi. Walaupun sedikit demi sedikit kalian belajar, pastinya akan itu mengumpulkan pembelajaran juga. 15 menit istirahat, terus tambah lagi 15 menit atau 5 menit istirahat lagi. Itu ya. Istirahatnya itu jangan dialihkan kegiatan game. Istirahatnya itu maksudnya mengistirahatkan otak ya. Nah, kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar. Nah, untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap ya. Nah, misalnya kalian dalam satu hari itu 4 jam dalam sehari ya belajarnya, kalian ditotalkannya, lebih banyak istirahat misalnya kan. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bukan masalah banyaknya waktu belajar yang kita perlukan untuk meraih hasil yang maksimal, melainkan kita dalam belajar dibutuhkan dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal ya. Oleh karena itu perlu kiranya kita mengatur waktu belajar sebaik mungkin. Jangan sampai kita jadwal-jadwal kita itu hancur berantakan karena kita terlalu banyak santai, terlalu banyak suasana rebahan, bahkan tugas-tugas kalian itu terlalaikan ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, Bu, bagaimana pemilihan waktu belajar yang tidak tepat misalnya? Kalaunya kita waktu belajar yang tidak tepat itu akan menimbulkan kelelahan tanpa dapat menghasilkan prestasi. Kita ya merasa otak kita merasa capek, merasa lelah, merasa bosan, itu karena jadwal belajar kita itu tidak tepat. Artinya misalnya siang-siang kita harus belajar, harusnya kita istirahat dulu. Jangan dipaksakan ya, kalau ngantuk ya tidur sebentar. Tapi kalau pagi itu tidak boleh kita digunakan dengan santai-santai. Pagi itu adalah otak yang fresh atau otak yang masih segar ya. Kita harus bisa belajarnya di pagi hari. Sebagai contoh, misalnya kita nih, apabila kita memilih waktu belajar sehabis menonton acara televisi, misalnya menonton YouTube atau lain, misalnya, maka cenderungnya mata menjadi lelah dan cepat mengantuk karena kita sebelum belajar itu langsung melihat YouTube, menonton YouTube atau menonton televisi. Bahkan setelah lanjut lagi kita belajar, nah itu mata akan merasa kelelahan, merasa pusing, merasa capek ya, ingin tidur ya. Nah, seperti itu. Nah, kita harus bisa juga membaca buku dengan baik ya, buku pelajaran
Yang poin-poin yang terpenting itu kita catat apa sih materinya seperti ini. Mencoba untuk memahami mata pelajaran. Belum lagi misalnya masalah kita menonton televisi yang kurang bermanfaat, misalnya itu dapat berpengaruh dengan kejiwaan kita. Misalnya menonton sinetron yang membuat kita emosional, misalnya itu sehingga menghambat daya otak kita tuh untuk belajar. Kalaunya kalian menonton di YouTube itu yang masih seharusnya yang menonton itu di atas 18, di atas 20 tahun, tetapi kalian masa-masa 12 tahun, 13 tahun itu tidak boleh dulu menonton siaran-siaran yang menayangkan kata-kata kasar atau mengucapkan kata-kata kasar. Kalaunya kalian mengikuti seperti itu, nantinya kalian akan malas belajar karena otak-otak kita itu sudah masuk kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Harusnya kita berpikir yang positif, mengeluarkan kata-kata yang positif, jangan yang negatif ya. Itu carilah yang mengedukasi kita, yang membuat kita menjadi seseorang yang bermanfaat ya, seperti itu. Nah, belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain misalnya kita harus badannya sehat. Makanya sekarang pada pandemi kita ini harus menjaga kesehatan. Makannya teratur, terus tidurnya teratur ya, jangan malam, misalnya cukup jam 10 malam kita harus tidur, bahkan kita setelah sholat isya misalnya harus tidur itu ya, nanti biar paginya kita bisa lebih fresh lagi. Nah, mencari ya kita seperti itu. Nah, ini nanti ada beberapa contoh belajar waktu kita belajar ya. Misalnya waktu kita belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu kita istirahat. Setelah istirahat, sholat zuhur, makan, terus tidur siang sebentar. Lalu kita lanjutkan lagi jam 2 atau jam 3. Kita belajar baca-baca buku atau menyelesaikan tugas-tugas ya. Setelah itu, setelah sholat asar, kita lagi dengan mengaji atau kita dengan membantu orang tua mempersiapkan makan malam, atau kita bisa berteman dengan teman-teman, bergaul, bersosial gitu ya, sampai kita maghrib. Setelah maghrib itu kita sholat ibadah sampai isya ya, mengaji atau bisa menghafal Al-Quran, mengulang-ulang hafalan sampai sholat isya. Setelah isya nantinya kita sebentar itu kita membaca pelajaran yang akan esok hari dipelajari ya. Setelah itu lalu kita tidur. Nah, seperti itulah kegiatan kalian ya. Kita makan 3 kali sehari. Setelah itu sholat harus dilaksanakan juga. Nah, waktu belajar yang efisien antara lain 1-2 jam ya. Apabila ingin menambah jam belajar, maka kita harus rentang waktu istirahat untuk banyak kita, supaya otak kita itu tidak terlalu tegang ya, sehingga kita dapat meneruskan belajar terus terasa segar kembali. Nah, gitu ya. Nah, tips ini untuk kiat-kiat mengatur waktu. Pertama, kalian harus tetapkan prioritas ya. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus kalian kerjakan. Nah, lalu urutkan setiap tugas dalam urutan tersebut. Misalnya mata pelajaran ini dikumpulnya jam 11, maka kita harus memprioritaskan yang mana yang harus cepat diselesaikan, seperti itu ya. Jangan menunda-nunda, nanti minggu depan, nanti besok, nanti sore. Jangan menunda-nunda. Kalaunya itu prioritas yang lebih utama, maka kita kerjakan dulu. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Misalnya terlalu banyak ya, kalian mengerjakan ini, harus main game ini, berapa jam ini ya. Lakukan perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Misalnya belajarnya itu udah hari ini 5 menit, besok tambah lagi sedikit demi sedikit. Jangan langsung full ya. Belajarnya kita harus dapat mengatur waktu seperti itu ya. Tergantung kalian bagaimana gaya belajar kalian, seperti apa nantinya itu
kalian harus bisa pakai jadwal. Oh, aku jam 10 harus istirahat makan dulu, beli cemilan atau istirahat minum air gitu ya, air mineral, jangan sampai kita dehidrasi ya. Nah, misalnya. Terus yang ketiga, meluangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur ya. Kita coba dulu 1 hari dengan waktu yang disiplin. Nantinya besok kita coba lagi sampai kita terbiasa dengan jadwal-jadwal kita setiap harinya. Nah, ini membutuhkan pembiasaan yang cukup lama ya, harus konsisten. Ya, ibarat bahasa kita itu istiqomah, menjalankan jadwal-jadwal yang sudah kita terapkan, yang sudah kita atur. Nah, setelah itu kita luangkan waktu untuk refreshing. Misalnya kan ada nih, kita belajar Senin sampai Sabtu. Hari Minggunya kita harus menyegarkan, misalnya membantu orang tua ya, sebagai anak gitu ya, agar misalnya kita refreshing kemana, agar kita tetap sehat secara mental dan fisik, misalnya gitu ya. Cuci mata misalnya ke pasar setiap hari Minggu biar fresh lagi kita hari Senin kita belajar lagi gitu ya. Nah, yang tadi jangan menunda-nunda. Ingat, kalanya kita menunda-nunda karena suatu alasan, mungkin tugas yang kalian hadapi terlalu sulit atau pekerjaan terus membuat stres ya, itu karena penyebabnya kita sering menunda-nunda sebuah pekerjaan. Nah, itu menjadi kebiasaan buruk, tidak baik. Kalaunya hari ini kata ibu selesaikan jam 7 sampai jam 9 selesaikan tugas, maka cepat langsung selesaikan. Kalaunya tidak menyelesaikan, nanti kalian akan menurun nih, semangat kalian menurun, nilai kalian itu tidak ada. Kalaunya kalian melalaikan pekerjaan, bahkan meninggalkan sebuah pekerjaan, itu sangat tidak disarankan ya. Sebagai siswa, sebagai pelajar, harusnya itu bisa mengatur waktu saat ini, sekarang, untuk kita terbiasa ke masa depan nantinya. Kita ingin menjadi orang yang sukses itu harus bisa merencanakan sebuah kegiatan kita hari ini, belajarnya seperti apa, terus waktu kita teratur, disiplin ya, seperti itu. Nah, cukup sekian, itu saja dulu penyampaian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah penyebutan, salah pengucapan. Mohon maaf apabila terjadi seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini dan kalian bisa mengatur waktu. Semangat belajar, semangat pagi, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.